Shalom, selamat pagi saudara semua. Kembali bertemu dalam renungan Happy Sword Family. Pagi hari ini saya beri judul Diberkati untuk Memberkati. Berbicara berkat, rasanya semua orang pasti mau kalau dirinya diberkati. Dan kalau kita diperhadapkan dengan dua pertanyaan, apakah kamu memilih diberkati atau memberkati? Mungkin jawabannya akan lebih banyak diberkati. Kenapa kita harus diberkati? Sebenarnya itu menjadi satu pertanyaan lagi, bahwa kenapa kita diberkati? Sebenarnya ada maksud Tuhan kenapa kita harus diberkati. Yang jelas, pada saat kita diberkati, Tuhan tidak pernah stop hanya untuk memberkati kita saja, tetapi kelanjutan dari itu adalah untuk memberkati. Yang pertama adalah karena memang kita dikasihi oleh Tuhan. Itulah kenapa kita diberkati. Selain itu, kenapa kita diberkati? Itu karena memang Tuhan mau kita memberkati orang lain. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah kenapa kita harus memberkati? Karena untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang disayangi, pada umat manusia, Tuhan butuh saluran untuk mencapai maksudnya itu. Dan kitalah yang menjadi saluran berkatnya itu, sehingga kita harus memberkati orang. Karena itu saya teringat dengan satu statement dari satu ayat di Matius 6 ayat 33. Ayat ini sangat populer menurut saya, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan maksud dari yang tadi saya sampaikan, bahwa diberkati untuk memberkati. Kita tidak mungkin bisa diberkati kalau motivasinya kita hanya untuk kita tidak bisa diberkati kalau kita memang hanya untuk diri sendiri. Tetapi pada saat kita mau punya satu motivasi bahwa kita mau memberkati, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam dengan apa yang ada lewat kita, sehingga kita akhirnya diberkati. Ini yang saya alami beberapa waktu terakhir, di mana Tuhan begitu luar biasa lewat caranya yang memang saya juga tidak mengerti, tapi akhirnya itulah cara Tuhan. Saya merasa luar biasa karena Tuhan memberkati dengan begitu luar biasa. Jadi saya bagi satu kesaksian bahwa pada saat kita akan pengadaan lift ini, saya cuma bilang, Tuhan, saya juga rindu, saya mau memberikan berkomitmen untuk memberikan kontribusi buat pekerjaan lift ini. Tetapi saat saya punya keinginan seperti itu, saya tidak mempunyai dana yang memang sesuai dengan apa yang saya mau berikan gitu. Ada satu beban bahwa saya harus memberikan nilai
sebesar sesuatu nilai itu. Dan saat itu tidak ada dananya. Tetapi Tuhan hebat, Tuhan berikan dana itu. Kalau banyak enggak, tapi saya berkomitmen bahwa ini saya berikan. Dan singkat cerita, semua dana yang saya dapat, yang akhirnya saya berikan untuk itu, saya hanya menikmati lebih sedikit dari yang harus saya berikan, baik perpuluhan maupun untuk lift ini. Jadi begitu saya dapat nilai tertentu, saya harus berikan perpuluhan dan juga untuk lift. Dan sisanya itu lebih sedikit. Tapi saya sebagai manusia saat itu, saya merasa bertentangan. Tuhan, kok ya rasanya berat juga ya kalau lihat nilai yang saya ambil sendiri. Tetapi saya berkomitmen, saya mau berikan itu semua. Saya sampaikan ke istri saya, ini perpuluhan sekian dan untuk lift sekian. Saya bersyukur, istri saya juga lakukan, dan ternyata memang Tuhan tidak pernah berhutang, dan semuanya menjadi lebih jelas karena motivasi kita dari awal untuk memberikan, bukan bermotivasi untuk dapat diberkati, bukan, tapi untuk memberkati. Sehingga dari sini singkat cerita, setelah berapa waktu, tidak terlalu lama, saya diberkati lagi dengan jumlah yang ya buat saya banyak dan cukup, lebih dari cukup untuk ya sekedar berlibur di akhir tahun. Dan saya mengucap syukur bahwa itulah berkat dari Tuhan yang memang selama kita punya motivasi benar bahwa kita harus memberkati tanpa kita berpikir bahwa kita diberkatin dulu, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tuhan selalu akan cukupkan segala sesuatunya sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Karena itu pada saat ini, di tahun yang baru, saya mengajak kita semua untuk mari bersama-sama kita rubah mindset kita bahwa kita diberkati bukan untuk diri sendiri, tapi kita diberkati untuk memberkati. Bukan kita mendapat berkat untuk diri sendiri, tapi kita mendapat berkat untuk memberkati yang lain. Memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati saudara-saudara kita yang memang lebih membutuhkan. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami boleh belajar bahwa satu hal, Engkau memberkati kami dengan maksud dan tujuan yang jelas juga, Tuhan. Karena itu Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami mengerti setiap berkat, setiap hal yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk setiap hal itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami semua, jemaat Happy Sword Family ini, Tuhan, di tahun 2023 ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.